Penerapan sistem zonasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru telah menimbulkan kisruh di berbagai daerah. Karena itu, wajib hukumnya dievaluasi total. Tujuan awal diterapkannya sistem zonasi sangat mulia, di antaranya agar terjadi pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit. Selain itu, sistem zonasi juga dapat mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga sehingga orang tua akan lebih mudah memantau perkembangan anak dan kegiatan sekolah anak. Namun, pada prakteknya ada 6 dosa besar dalam sistem zonasi PPDB, yaitu 1. Sistem zonasi PPDB telah mendiskriminasi anak bangsa yang dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi hanya karena jarak rumahnya yang berada di luar zonasi. Sementara sebaran sekolah negeri tidak merata di setiap wilayah. Sebagai contoh, di DKI ada 40 SMA negeri di Jakarta Timur, sementara di Jakarta Selatan cuma 29. Lebih parahnya lagi, di Jakarta Utara dan Jakarta Barat masing-masing cuma ada 17 SMA negeri. Sementara di Jakarta Pusat lebih sedikit lagi, cuman ada 13 SMA negeri. Sebaran sekolah negeri yang tidak merata itu membuat akses CPDB atau calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah negeri tidak setara, alias diskriminatif. Di saat yang sama, jumlah daya tampung sekolah negeri sangat terbatas dibandingkan pertumbuhan populasi. Sebagai contoh, berdasarkan data Disdik DKI, jumlah daya tampung SMP di DKI 71.000 kursi. Sementara, perkiraan jumlah murid barunya mencapai 149.000 siswa. Untuk SMA, daya tampung di DKI cuma 28.000 kursi dan SMK 19.000 kursi. Sementara, perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139.000 siswa. Kedua, sistem zonasi PPDB merusak basis moral sebagian calon peserta didik baru karena dikondisikan orang tua atau pihak tertentu untuk memanipulasi data alamat atau kartu keluarga. Di SMA Negeri 8 Pekanbaru Riau terungkap 31 KK palsu dari calon siswa. Sedangkan di Kota Bogor, Jawa Barat, 208 siswa SMP dicoret karena ada masalah kependudukan, tidak sesuai domisilinya yang tercatat di KK. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan 4.791 siswa baru tingkat SMA sederajat dicoret dari PPDB Jawa Barat. Besar kemungkinannya temuan kasus ini hanyalah fenomena puncak gunung es. Kita patut khawatir praktek manipulasi data terjadi jamak di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. 3. Sistem zonasi PPDB mengancam psikologis anak yang dicoret dari PPDB karena ketahuan data alamat maupun kartu keluarganya palsu. Si anak akan menanggung resiko stigma sosial maupun perasaan bersalah. Konsekuensinya bisa mempengaruhi konsep diri anak. 4. Sistem zonasi PPDB telah menumbuhkan praktek pungli dan percaloan yang pada akhirnya akan membentuk sikap permisif terhadap budaya korupsi. Budaya korupsi tersebut diperparah dengan budaya kolusi dan nepotisme yang juga marak dalam bentuk praktek titipan siswa dari pejabat atau dari tokoh masyarakat setempat. Pada akhirnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin sulit diberantas, bahkan bisa mewabah dalam segala bidang. 5. Sistem zonasi PPDB yang telah memicu praktek manipulasi data kartu keluarga pada akhirnya merusak tertib data Dukcapil dan selanjutnya akan mengganggu validitas sensus kependudukan. 6. Kuota sistem zonasi PPDB yang besar telah menyebabkan minimalisnya kuota untuk anak berprestasi dan kuota afirmasi untuk mengakomodir calon peserta didik baru dari keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB, daya tampung jalur zonasi untuk SD minimal 70% dari daya tampung sekolah. Sedangkan untuk SMP dan SMA, masing-masing minimal 50% dari daya tampung sekolah. Untuk afirmasi, paling sedikit kuotanya 15%, sementara untuk perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5%. Jika persentase kuota masih tersisa, baru dialokasikan untuk calon peserta didik baru yang berprestasi. Karena itu, sekali lagi saya tekankan, sistem zonasi PPDB harus dievaluasi total. Panjang umur solidaritas. PSI Partaiku.